Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ian Royani. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillah dan salawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat sekalian, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kisah inspiratif tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Yuk ikuti kisah lengkapnya. Kisah ini termasuk kisah yang populer di kalangan kaum muslimin, dan ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dalam hadis yang sangat panjang. Begini kisahnya. Dahulu kala ada 3 pemuda yang melakukan safar atau perjalanan yang jauh. Setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, di tengah perjalanan mereka kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Singkat cerita, mereka beristirahatlah di salah satu gua. Setelah mereka masuk gua, qadarullah, pintu gua tersebut runtuh dan ada batu yang menggelinding menutupi pintu gua tersebut. Ketiganya merasa panik dan bingung. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Kita hanya bisa pasrah kepada Allah. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari sini." Kemudian salah satu sahabat di antara mereka mengusulkan, "Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan amal terbaik kita?" Kemudian salah satu di antara mereka maju ke depan dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dahulu aku punya seorang ibu yang sudah tua renta. Setiap hari aku memberikan susu perahan dari samping yang aku miliki. Dan aku selalu memberikan kepada ibuku terlebih dahulu sebelum kepada anak dan istri. Suatu ketika aku memerah susu dan aku pulang dengan keadaan terlambat, dan aku dapati ibuku sudah tertidur. Aku pun menunggu ibuku bangun dan aku berdiri di sampingnya dengan memegang susu yang akan aku minumkan kepada ibu. Sementara di sampingku, anakku merengek nangis-nangis kelaparan dan istriku pun belum makan. Kemudian dengan kuat hati, aku menunggu ibuku dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya ibuku pun bangun dan aku berikan susu itu kepada ibuku, baru aku berikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, jika hal ini adalah amal yang baik yang kau terima, maka bukakanlah pintu buatku." Akhirnya setelah doa tersebut, pintu gua ini, batu yang menutupinya itu bergeser sehingga terbuka lubang. Namun mereka belum bisa keluar, tapi cahaya matahari dari luar ke dalam sudah bisa masuk. Kemudian yang kedua, maju dan mengangkat tangan kepada Allah sambil berkata, "Ya Allah, dahulu aku menginginkan seorang perempuan yang sangat cantik, namun aku tidak mampu menundukkan hatinya. Suatu ketika perempuan itu jatuh bangkrut dan miskin sehingga untuk makan pun sulit. Akhirnya dia datang kepadaku meminjam uang dan aku berikan pinjaman itu dengan satu syarat. Jika sampai jatuh tempo tidak terbayar, maka aku ingin melakukan hubungan denganmu." Kemudian perempuan itu pun dengan berat hati menyetujui hal itu, daripada keluarganya tidak makan sama sekali. Akhirnya diambillah uang itu dan ia serahkan kepada keluarganya untuk makan mereka. Singkat cerita, jatuh tempo pun sudah sampai. Akhirnya perempuan itu mendatangi laki-laki itu dan menyatakan, "Wahai saudara, aku tidak mampu membayar hutang. Keluargaku jatuh miskin saat ini. Sekarang terserah engkau. Aku siap menepati janjiku." Akhirnya mereka menuju ke suatu tempat untuk melakukan hubungan terlarang tersebut.
dan hendak saat mereka mau melakukan hubungan, setelah mereka membuka pakaian dan hendak melakukan hal terlarang itu, perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dengan menggigil ketakutan, laki-laki itu sambil mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian laki-laki itu dengan ketakutan dan merinding berkata kepada perempuan itu, wahai perempuan, aku ikhlaskan uang itu. Kemudian laki-laki itu pun bergegas pergi. Kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, jika hal ini adalah suatu kebaikan, suatu amal yang Engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian setelah selesai berdoa, maka batu yang menutupi pintu gua tersebut bergeser sehingga tambah besar lubang. Namun tetap mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, maju dan berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, dahulu aku adalah seorang pengusaha dan aku memiliki banyak pekerja dan aku bayar semuanya sesuai dengan kesepakatan. Tapi hanya ada satu orang yang tidak mau dibayar dengan alasan upahnya terlalu kecil. Kemudian uang itu aku pegang dan aku belikan kepada seekor kambing. Dan kambing itu beranak, berkembang sehingga kambing itu banyak sekali. Setelah banyak, aku belikan kepada sapi dan sapi itu pun beranak dan berkembang sehingga sapi pun banyak. Setelah sapi banyak, aku belikan juga kepada unta. Begitupun unta beranak kemudian berkembang sehingga banyak. Setelah semuanya itu banyak, kemudian datanglah pegawai dulu, karyawan dulu, dan menagih gaji yang ia tinggalkan dahulu. Singkat cerita, datanglah si karyawannya dulu itu dan berkata, wahai tuanku, aku dahulu kerja kepadamu dan aku tidak mengambil gaji darimu. Sekarang kondisiku lagi terjepit dan aku butuh uang itu. Maka aku meminta gajiku yang dulu. Kemudian sang tuan menceritakannya dari awal seperti yang tadi disampaikan, diberikan kepada kambing, kemudian sapi dan unta. Setelah itu, ini adalah milikku. Kemudian dengan terheran, apa betul ini milikku? Iya wahai saudara, ambillah. Kemudian diambillah semua hartanya itu dan kemudian berdoa, ya Allah, jika hal ini adalah amal yang baik, amal yang Engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Setelah berdoa yang ketiga itu selesai, maka terbukalah pintu gua tersebut dengan lebar dan akhirnya mereka bisa keluar. Wahai sahabat, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan amal terbaik itu diperbolehkan. Misalnya kita saat ini sedang kejepit, sedang dirundung masalah, sedang banyak masalah dari sana dari sini, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, apapun masalahnya, maka boleh misalnya seperti ini, ya Allah, saat ini keadaan aku lagi susah. Dahulu aku pernah punya rezeki dan aku berikan itu semuanya kepada kedua orang tua. Jika hal ini adalah amal yang baik di matamu ya Allah, maka jadikanlah itu adalah wasilah dikabulkannya doa, wasilah dibukakannya jalan dari seluruh masalah. Maka sahabat, hal ini diperbolehkan di dalam agama Islam. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi inspirasi untuk senantiasa melakukan kebaikan, menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjaga amal-amal soleh, dan mudah-mudahan menjadi pendidikan atau tarbiyah kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan share kepada kawan yang lain agar lebih besar manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.